Well, hola people, konnichiwa, bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Aduh, jur. Tak bosan-bosannya, Axio tuh ngebawa inovasi baru ke line up Hype series mereka, bre. Di family Hype Air yang identik dengan ketipisan dan keringanan, Axio baru-baru ini ngerilis Hype Air 3 Flip OLED ya, yang jadi line up laptop convertible pertama mereka, bre. Dengan harga cuma 8 jutaan, apakah Hype Air 3 Flip OLED bisa jadi laptop convertible yang paling worth it? Let's go kita bahas. Sebagaimana mestinya laptop convertible pada umumnya, bre, tentu ya bagian layar jadi yang pertama kita bahas. Tetap pakai panel OLED kayak Hype Air series lain, tapi bedanya hinge atau engselnya ini bisa di flip 360 derajat seperti ini. Jadi secara portabilitas dan fungsionalitasnya, Hype Air 3 Flip OLED ini punya 3 mode. Yang pertama, laptop yang asik buat ngetik, terus ada mode tablet yang sedep buat gambar, atau mode tenda begini buat keperluan presentasi misalnya. Secara spesifikasi panelnya, ya masih mirip sama keluarga Hype Air lain. Ukurannya 14 inci dengan resolusi Full HD Plus 1920x1200p dengan 60Hz refresh rate. Tapi karena ini laptop convertible, layarnya udah touchscreen, udah bisa disentuh, yang tentunya udah support multi-touch sampai 10 sentuhan, ya sesuai jari manusia. Dan kabar baiknya, panel touchscreen di sini udah super fitur palm rejection, yang berarti kalau buat kang gambar bakal enak banget tanpa khawatir kanvas gambarnya kegeser kalau misal nggak sengaja kena telapak tangan. Nah sekali ya, BTW bre, di paket pembelian itu udah dapet stylus pen alias Axio Active Pen. Soal kualitas panelnya udah pasti punya coverage gamut P3 yang perfect di 100% bre. Kalau buat brightness-nya, buat data brightness minimumnya tentu super dupe 0 nits karena pakai panel OLED. Tapi maksimum brightness-nya mentok di 300-an nits yang menurut kami masih belum proper kalau mau dibawa ke ruangan semi outdoor kayak misalkan cafe ataupun warteg gitu. Ada orang kerja di warteg ya? Ada mungkin ya. Lanjut kita ngebahas desainnya. Ini tuh masih mirip sama keluarga Hype series Axio lainnya yang tampil kalem alias tidak show off. Tapi finishingnya kami suka. Yang ini nih ya. Warnanya tuh abu muda tapi lebih mengarah ke biru telur asin gitu ya. Soal build quality-nya tentu mayoritas Jawa. Maksudnya tentu mayoritasnya pakai material aluminium biar ya durable atau metal gitu lah ya. Tapi sayangnya pas kita tes layarnya, kita buka ya pakai satu jari, ya bodinya ngangkat bre. Tuh. Nah, jadi belum bisa dibuka pakai satu jari untuk layarnya ini. Ya memang bobot laptop ini tidak seringan Hype Air series lainnya, soalnya tembus 1,2 kg. Tapi itu ya terbilang ringan lah untuk sebuah laptop. Buat penggunaan dalam mode tablet, kami sarankan perlu banyak istirahat biar nggak pegel tangannya. Tapi bre, buat dimensinya ini tetap tipis kok. Ketebalannya tuh tidak sampai 16 mm ya. Nah, kalau buat percolokannya gimana nih bang ya? Port HDMI tetap dapat yang full size. Ada port jack combo audio, switch buat privacy shutter webcamnya juga ada, sama ada tombol power. Nah gini dong, laptop convertible, tombol powernya harus di samping begini, dipisah gitu ya, jangan malah nyatu sama tombol keyboard gitu loh. Terakhir percolokannya ada total 4 buah USB port ya, 1 USB A dan 3 USB Type-C, tapi salah satunya USB Type-C nya tuh ada yang charging only bre. Nah buat keyboardnya sendiri gimana bang? Layoutnya compact ya, dengan arrow key yang full size ya, tidak setengah-setengah. Fitur backlit juga tetap tersedia di keyboardnya ini bre, dan buat typing feel-nya cukup satisfying lah buat sebuah laptop convertible yang bakal lebih sering pakai mode touchscreen ini. Kalau buat touchpad-nya ukurannya cukup luas ya untuk sebuah laptop 14 inci bre. Tipikal surface-nya rada licin, tapi bukan yang licin banget sih ya. Axio Active Pen-nya juga tersedia di paket pembelian, hadir dengan kabel charger Type-C-nya nih bre. Dan juga ada cadangan ujung penanya ini. Aku baru tahu nih bre, ujung stylusnya ini bisa aus juga, maksudnya bisa habis juga gitu loh. Berarti ya kayak pensil 2B aja gitu. BTW buat baterai life Active Pen-nya ini diklaim up to 50 jam dengan charging time berkisar 90 menit. Di unit Hype Air 3 Flip OLED ini tidak ada space khusus buat nyimpen Active Pen-nya ini bre. Sebenarnya ada magnetnya di Active Pen-nya ini, cuma memang tidak proper untuk nempel di bodi laptop ini bre. Ayo dong dibenerin ini magnetnya, mungkin ada sisi negatif positifnya ketukar gitu ya. Oke, sekarang kita sedikit ngebahas webcam dan juga speakernya. Webcam di sini sayangnya itu masih sebatas 720p aja bre. Fitur kayak Windows Studio Effect dan Face
SD Coordination belum tersedia di sini. Sedangkan buat speakernya udah stereo kanan kiri tapi nggak disebutin hasil tuningan dari mana. Kayaknya sih ya speaker-speaker aja gitu loh. Tapi overall sound quality-nya cukup oke lah. Walau low frekuensinya tuh kurang menendang gitu ya, tapi mid dan juga high-nya tuh udah rapih bre. Tapi buat dengerin sound quality terbaiknya kalian bisa gunain mode tenda begini karena surround sound-nya tuh bakal lebih berasa ketimbang mode tablet atau mode laptop gitu. Berikut untuk sampel webcam dan juga speakernya bre. Jadi ini dia bre untuk kualitas perekaman menggunakan webcam dari Axio HyperR3 Flip OLED ya. Di kondisi ruangan yang cukup cahaya, ini pakai lampu ruangan lah, lampu kamar lah gitu. Dan untuk resolusinya tadi cuma di 720p 30 fps aja. Dan gimana menurut kalian? Coba komen di bawah mengenai webcamnya si Axio HyperR3 Flip OLED ini bre. Nah sekarang kita cek spesifikasinya. Spesifikasi laptop convertible Kerehore jangan ngarep ketinggian gitu loh untuk prosesornya gitu ya. Gak pakai Celeron aja udah syukur gitu ya pak. HyperR3 Flip OLED ini pakai prosesor dari Intel yaitu Core i3 1215U yang punya 6 core dan 8 thread. Tapi ingat, core-nya ini hybrid yang terbagi jadi 2 performance core ditambah 4 efisiensi core. Ekspektasi kami di awal itu baterainya bakal irit gitu ya, tapi ternyata tidak gitu ya, tidak seirit itu. Prosesor kepala 3 dan U series ini setelah kita tes berkali-kali, baterai 60 Wh di sini cuma dapat baterai life sekitar 7 jam aja bre. Sedangkan buat chargernya dapat adapter Type-C dengan rating 65 watt yang panjang kabelnya itu sekitar 1,5 meter. Ini cukup pendek sih ya panjang kabelnya. Axio coba tolong dibenerin untuk kabel panjang kabelnya gitu loh. Yang bisa ngecharge 80% baterai dalam waktu 1,5 jam ya, standar lah. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas spesifikasinya. Buat RAM atau memorinya di sini itu pakai LPDDR5 alias solder ya. Tapi kapasitasnya ternyata udah gede banget ya bang, ini 24 GB dengan speed 4800 MB transfer per second. Tapi untuk storage-nya ternyata cukup disayangkan karena cuma dikasih kapasitas 256 GB dengan interface PCIe Gen 4. Tapi ya harusnya ada SKU 512 GB-nya juga sih. Slot M.2 SSD-nya itu di board ini cuma ada satu bre. Jadi nggak bisa upgrade tapi bisa diganti alias replaceable gitu ya. Dan buat keperluan grafiknya, HyperR3 Flip OLED hanya mengandalkan eGPU berupa Intel UHD grafik. Tapi setelah kita tes performanya ternyata ya cukup lumayan ya. Mungkin karena di pairing sama RAM DDR5 kali ya, jadi performanya lumayan kenceng. Kalian bisa lihat di table-table berikut buat gambaran raw performance laptop convertible ini bre. Buat performa produktivitasnya, kami cuma tes buat editing video di Premiere Pro. Awalnya ya skeptis ya sama kemampuan Core i3 1215U di sini. Tapi ternyata masih cukup proper lah buat ngedit konten 1080p. Ya lihat aja sendiri untuk previewnya, lancar jaya tanpa lag yang berarti. Render time-nya juga terbilang ngebut ya, video 1 menit beres dalam waktu 22 detik aja bre. Bahkan ini lebih kenceng dari Intel grafik di Core 7 150U, Radeon grafik di Ryzen 5 5625U, bahkan ini lebih kenceng dari iGPU Radeon grafik di Lord Chesplank Ryzen 5 6600H. Ini memang kayaknya efek memori 24 GB DDR5-nya ini berasa sekali bre. Kalaupun kalian paksa ngedit konten 4K di laptop ini kayaknya masih oke, cuma tidak disarankan lah ya, karena memang previewnya sudah pasti burik gitu ya. Kita aja ngedit di PC 24 juta gitu ya, 4K masa iya. Ya, you know lah, 1080p aja udah cukup gitu. Nah, kalau performa gamingnya kayak gimana nih bang? Kami cuma tes 6 game aja di sini. Itu pun tesnya di resolusi HD aja alias 1280x800p. Dan pastinya mainnya di preset grafik low gitu ya. Mulai dari Forza Horizon 5, ini memang bukan preset very low, tapi karena main di 800p, grafik quality-nya udah cukup nyiksa ya bre ya. Buat FPS-nya di kisaran 27 FPS. Ya lumayan lah ya. Game kedua ada Delta Force. Buat kelasan game kompetitif tentu FPS-nya ya didapat nggak playable gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar buat seru-seruan, nggak usah lah ya. Stres nanti kalau mati mulu gitu ya, kena headshot. Kalau di game Dota 2, performa laptop ini pas-pasan banget sih ya. Soalnya FPS-nya yang didapat itu sekitar 60 FPS. Kalau buat main game CS2, ternyata performanya lebih burik ketimbang Delta Force. Mungkin karena faktor
teknologi upsamplingnya yang FSR tadi. Di Delta Force udah support Intel AXS, sedangkan di CS2 itu belum ya, makanya FPS yang didapat cukup rendah. Next ada game Valorant. Kalau main di 800p jujur aja FPS yang didapat tuh masih aman enjoy. Tapi maaf banget ya, kita tuh lupa ngetes performanya di 1200p. Dan game terakhir ada di Genshin Impact yang kita tes di resolusi 1200p dan pakainya tuh preset medium rate. Ternyata itu masih enjoy lah, dapat di 32 fps. Kalau aja kalau mau main Genshin di sini. Nah, soal persuhuan duniawi gimana bang? Kalian nggak perlu worry ya, karena memang prosesor yang dipakai itu cuma prosesor kepala 3 dan merupakan prosesor U-series yang artinya low power. Jadi wajar aja kalau cooling sistemnya itu cukup sederhana. Cuma ngandelin satu buah heat pipe, satu buah kipas, dan satu buah heatsink. Dan pas kita stress test selama 10 menit, kalian bisa lihat suhunya tuh cuma di kisaran 62 derajat Celcius dengan TDP yang jalan di 15 watt aja bre. Buat suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi rendering tes di Premiere Pro bre. Hasilnya, area touchpad dan palm rest-nya tuh adem semriwing gitu ya. Naik ke sisi keyboard, area kanan masih adem juga gitu ya. Begitupun area kiri yang mentok di 40 derajat Celcius aja bre. Sedangkan area tengah jadi titik terpanas dengan suhu cuma 42 derajat Celcius. Ini masih terbilang adem kok. Semisal kalian lagi pakai mode tablet dan kalian pangku laptop ini, paha kalian tuh nggak bakal kobong gitu ya sih. Wah itu sih kobong bos gitu ya, nggak akan. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 8 jutaan, Axio HyperR 3 Flip OLED ini bisa jadi laptop comfortable sejuta umat. Gimana enggak bre? Layarnya udah OLED bro. Laptop comfortable lain palingan mentok di IPS yang gamut sRGB cuma 60-an%. Sedangkan OLED di sini sudah 100% DCI-P3 untuk color gamutnya. Buat gambar apapun pasti warnanya akurat. Portabilitasnya juga ya ini maknyus Chuamisoro mantap ya. Bisa mode laptop seperti ini. Ya tuh kena tuh mikrofonnya. Terus bisa jadi tablet juga seperti ini tuh ya. Nah terus bisa jadi mode presentasi atau mode tenda seperti ini. Jadi lebih fleksibel lah laptop ini bre. Performa Core i3 1215U nya juga nggak bisa dianggap remeh ya. Mengingat ini harga 8 juta, terus panel OLED, comfortable, bisa jadi tablet. Kalian udah lihat sendiri gimana buat performa produktivitasnya yang bahkan mengungguli prosesor kepala 5 dan juga kepala 7. Performa gamingnya juga not bad lah bre. Masih bisa main Valorant di 140an fps. Walau tadi kita tesnya di 800p. Tapi yang paling jadi best deal udah pasti soal raffle shares-nya. Kita tahu sama tahu ya kalau Axio itu merupakan pelopor garansi ADP di perlaptopan lokal ya, lokal duniawi. Udah gitu service centernya udah tersebar luas ya hingga 183 titik dan gongnya sekarang tuh Axio udah collab sama Indomaret buat urusan kirim-kirim kalau misalkan laptop kalian mau diservis. Jadi kagak perlu repot-repot cari ekspedisi gitu atau datang ke service center dan jauh gitu ya. Ya tinggal cari Indomaret terdekat langsung drop gitu loh. Tapi menurut kami ya HyperR 3 Flip OLED ini tetap punya kekurangan kayak misalkan storage bawaannya cuma 256GB, baterainya juga kurang efisien sama bobotnya yang sayangnya tembus 1,2 kg. Andai aja tetap di bawah 1 kg kayak keluarga HyperR series lainnya bakal lebih mantap lagi nih laptop bre. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah komen di bawah bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.